Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menuju bandara dan di sini adalah seluruh pengurus tarbiyah bisnis. Ini adalah sebuah gerakan untuk melatih para kaum muslimin dan muslimah untuk bisa memiliki usaha dan bisa sukses di dalam usahanya dan juga berkah usahanya. Jadi kita ada banyak sekali ya visi dan misi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan di sini kita mengantar coach FJS menuju bandara. Beliau sudah sepekan berada di Makassar. Makasih banyak coach. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama. Coach, coba dong dicerita pengalaman selama di sini gimana rasanya. Ini kan paling lama coach di antara sebelum-sebelumnya coach ya. Betul. Setelah setiap kali ke Makassar Iya. yang cuma sehari atau 2 malam aja. Iya. Ini sepekan. Iya. Coba dong coach diceritain ini dan juga apa pesan-pesan buat kami semua teman-teman dari Tarbiyah Bisnis. Insya Allah Coach. selama saya di sini 1 minggu saya makannya luar biasa. Ikan, bebek, ayam, taunya semua hewan-hewan menyusui. Itu Udang juga coach ya, udang. Masya Allah. Iya, cumi ada Cumi, juga. ya. Masya Allah. Luar biasa. Di Nah. tempatnya Ustadz Harmani kita makan banyak sekali. Nah, betul. Ustadz Harman. Terus di mana lagi coach yang didatangi? Makan di apa? Kampung kuliner. Kampung kuliner. Nah, bagaimana? Saung cobek, Saung Masya cobek. Allah. Orang-orangnya baik-baik, luar biasa semuanya. Oh, Di sini persaudaraannya mantap, Alhamdulillah. keren. Nah, apa masukan coach untuk kami sebagai pengurus Tarbiyah Bisnis dan juga untuk nanti para peserta dan juga santri nanti ketika kita sudah membangun pondokpreneur chapter Makassar di sini coach. Iya. Saya melihat di Makassar ini modal utama untuk membuat sebuah pergerakan dakwah yaitu syabab atau pemuda yang penuh dengan semangat itu sudah ada. Jadi modal utamanya itu adalah semangatnya al-hamasah asy-syabab. Semangatnya para pemuda-pemuda di Tarbiyah Bisnis ini sudah ada. Tinggal merapikan manajemen, merapikan langkah, merapikan ritmenya agar bisa menyusun rencana, agar bisa mengeksekusi rencana-rencana. Karena kalau tidak dirapikan pasti nanti masih bingung lagi wah. Maka setelah ini pekerjaan berikutnya adalah yang pertama meruncingkan kembali visi dari Tarbiyah Bisnis. Visi dari Tarbiyah Bisnis. Visi itu adalah gambaran mungkin 20 atau 30 tahun lagi apa yang mau kita bangun, mungkin secara fisik yang mau kita bangun itu apa, atau secara mental yang mau kita bangun itu apa, atau secara karakter, gerakan, secara lingkungan yang mau kita bangun itu apa. Itu visi yang harus ditentukan. Setelah visi itu dibuat, lalu tentukan langkah-langkah untuk mencapai visi itu, namanya misi. Nah, misi. Setelah itu baru kemudian misi itu di breakdown ke dalam program kerja. Dan setelah itu untuk melakukan program kerja itu tentu saja butuh struktur organisasi. Nah, insya Allah dalam satu minggu atau 2 minggu ini mudah-mudahan 4 hal itu tadi sudah dilakukan. Dan sebelum kita main nasional, kita perlu untuk melakukan 1-2 event besar terlebih dahulu, gebiar seperti bootcamp atau seperti kemah nasional, atau mungkin kalau tidak nasional ya mungkin Indonesia bagian timur lah gitu. Atau kalau enggak ya Sulawesi bikin satu dulu biar kita bisa mendokumentasikan, biar kita bisa jual. Saya lihat di sini potensinya kayak Ustadz Sarwandi ini sudah luar biasa hebat dalam outbound, tahu ilmunya. Ada Ustadz Anhar, ya, ada siapa lagi di sini? Ustadz Aswad mungkin ya, udah luar biasa. Yang ngajar bahasa Arab ada, ngajar bahasa Inggris ada semua. Ngajar bisnis ada, ngajar syirkah ini ada. Ustadz Harman ngajar syirkah ada, Masya Allah. Iya. Jadi tinggal kita satukan potensi kita dalam langkah-langkah yang rapi. Di dalam surat As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Gimana? Allah itu mencintai innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bergerak dalam soft yang tertata rapi. Masya Allah. Gitulah Iya, kurang lebih. betul. Jadi kalau tidak tertata rapi, kita tidak akan bisa menang. Dan terakhir ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa kebenaran al-haq yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Wih, Wallahu alam bisawab. Masya Allah, Coach. Nah, Coach, Yes. buat para santri nih, calon santri yang lulusan SMA, apa alasan mereka mengapa memilih Pondokpreneur sebagai tempat untuk menghafal Quran dan juga belajar bisnis? Sehingga Iya. 1 tahun sudah bisa jadi pengusaha yang soleh, amin. Yes. Nah, kira-kira apa alasan konkretnya, Coach? 5 Iya, sampai 7, Coach, silakan. Hari ini tuh sama seperti zaman dulu ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu ada pasar di Madinah di mana setiap pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi ada pasar Bani Koinuka, ada pasar Bani Nadir, ada pasar apalagi. Semua pasar-pasar itu adalah milik orang Yahudi. Sedangkan orang asli Madinah itu dulu ada kita sebut orang Ansor itu ya. Dulu ada namanya kaum Aus dan Khazraj itu. Mereka semua bergantung kepada ekonomi yang dikuasai oleh orang Madinah. Lalu Rasulullah datang ke Madinah dan salah satu instrumen yang dibangun oleh Rasulullah adalah membangun pasar. Artinya bahwa pasar itu harus direbut. Maka 2050 atau 2060 ekonomi Indonesia ini yang punya hotel, yang punya rumah sakit, yang punya mall, yang punya toko-toko besar, itu yang punya supplier-supplier besar, insya Allah itu dari orang Islam. Maka gerakan itu harus dibangun dari kecil dan ini gerakan jangka panjang. Mungkin bisa jadi 20-30 tahun baru kerasa hasilnya. Betul. Nah, maka untuk itu kita bikin namanya Pondokpreneur Indonesia. Kenapa Pondokpreneur Indonesia? Karena di situ nanti belajarnya selain belajar Al-Quran juga belajar bisnis. Nah, sekarang kan lagi happening ini, banyak orang yang berbicara tentang entrepreneurship, banyak yang pengen jadi entrepreneur. Mudah-mudahan dengan gelombang orang pengen banyak jadi entrepreneur ini membuat banyak lulusan-lulusan santri pondok, mungkin dari ma'had mana, yang sekolah tahfidz mana, mereka sudah bekal agamanya bagus, mereka mau melengkapi dengan bekal kemandirian atau bekal ekonomi agar mereka bisa mandiri. Istilahnya qadirun alal kasbi, berdiri mandiri di atas kaki mereka sendiri. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan banyak orang yang mau untuk bergabung di Pondokpreneur karena bukan hanya ngajar Quran, tapi bagaimana mempraktekkan Quran dalam muamalah. Masya Allah, luar biasa. Nah, saya mau juga bertanya kepada Ustadz Ahmad dan Ustadz Aswad Ustadz nih. Ahmad nih. Kita mulai dulu dari biasanya habis makan Iya, tidur. iya Ustadz Ahmad. Iya. Nah, apa langkah terdekat nih, Coach, untuk kita mulai nih? Iya, Dan jadi juga kenapa alasan Tarbiyah Bisnis ini memilih mengawinkan Pondokpreneur dengan gerakan kita Tarbiyah Bisnis di Makassar ini? Silakan. ya baik. Jadi langkah awal yang akan kita lakukan, insya Allah 1 pekan ke depan itu, yang pertama ya mencari tempat, ya, mencari tempat dan semoga tempatnya bisa segera kita dapatkan. Amin. Ya. Buat Iya. Yang siapa kedua, tahu juga mau menyampaikan ke pemirsa yang ada di YouTube ini, siapa tahu ada yang punya tempat, silakan. iya. Kalian? Baik teman-teman pemirsa Sarwandi Eka Sarbini ya. Channelnya ya. Baik. Jadi kami ingin mengajak kepada teman-teman di luar sana, ya, yang mungkin yang memiliki tempat atau rumah atau ruko yang mungkin saat ini tidak terpakai ya. Iya. Mungkin bisa dijadikan sebagai amal jariah ya. Betul. Salah satunya dengan mewakafkan ke pondok ya. Betul. Menjadikannya Pondokpreneur Indonesia. Dan kita tahulah bahwasanya salah satu amal yang tidak terputus adalah ketika kita berdonasi atau menyinfakkan harta kita ke amal-amal produktif ya.
Amal produktif. Ya, amal ya. jariah. Ya, seperti menginfakkan harta kita ke masjid, ke pesantren ya, dan hal-hal produktif lainnya yang dimanfaatkan oleh manusia. Masya Allah. Ya, jadi kami mengajak kepada para muhsinin yang di luar sana yang mungkin ada lahan atau terkhusus tempat ya atau rumah yang tidak terpakai, ya insya Allah kami siap untuk menerima amanah tersebut dan kami insya Allah akan mengelolanya dengan penuh dengan amanah insya Allah. Amin. Siap, mantap sekali. Jadi buat Bapak Ibu ya yang berada di Makassar, karena kita akan bangunnya di Makassar, jadi kita sedang hunting. Insya Allah sebenarnya udah ada beberapa nih, namun kita dalam proses survei. Siapa tahu tempat Anda itu bisa juga menjadi bagian dari tempat yang dimana kita bisa survei. Lebih banyak tempat lebih bagus, karena santri kan tidak mesti kita batasi cuma beberapa santri saja. Untuk akhwat juga misalnya ada satu tempat khusus, karena kita mulai dulu dari ikhwan. Begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Iya. Jadi Mungkin, kita mulai ya. dari ikhwan dulu. Ya. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Aswad. Nah, silakan. Ustadz Ahmad sudah baru-baru. Nah, Ustadz Aswad sebagai di Tarbiyah Bisnis ini sebagai, kalau tadi kan ketua, ya, yang satunya Ustadz Aswad sebagai bendahara ya. Apa lagi? Ya, beliau sebagai founder. Oh, beliau yang ketua. Oke, ya Masya Allah. Oke, silakan Ustadz Aswad untuk memberikan pesan-pesan buat seluruh calon santri, para orang tua santri, dan juga yang akan mengasuh para santri, dalam artian yang bisa menghidupi kegiatan kita insya Allah nanti. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi terkait dengan konsep Pondokpreneur ke depan, Pondokpreneur Indonesia Chapter Makassar. Di antara konsepnya memang langkah awal bagaimana kemudian menyusun konsep, kemudian secara strukturnya dan mencari tempat. Nah, setelah itu semua ada, ya tentunya kami punya harapan besar kepada para pemirsa channel Sarwandi ya, kemudian yang menyaksikan channel ini, kiranya ada lokasi yang bisa kemudian kita manfaatkan, kita bisa kelola untuk amal jariah, amal jamaah bersama, dan insya Allah ini saya kira menjadi salah satu atau satu-satunya mungkin, khususnya di Makassar atau Indonesia Timur, pondok yang notabene belajar Al-Quran, belajar keislaman, wawasan keislaman, dan sekaligus belajar terkait dengan berwirausaha atau entrepreneurship. Nah, ini saya kira menjadi merupakan angin segar bagi adik-adik juga yang ingin lebih mendalami wawasan keislaman dan belajar usaha. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan, ya, pilihan yang saya kira cukup bagus, insya Allah, yang akan dibina oleh para guru-guru kita juga, teman-teman yang mengelola di Pondokpreneur nantinya, seperti itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini menjadi kebanggaan luar biasa karena kita disupport juga dari guru kita, Coach FJS, yang alhamdulillah sudah beberapa hari ini bersama kita di Makassar, sempat rihlah juga, dan beliau siap untuk memberikan dukungan, ya, berupa ide, usulan, solusi dan lain sebagainya. Hingga kurikulum semua. Tinggal kemudian kurikulum juga, dan bahkan mudah-mudahan kita ada agenda dan waktu semua bisa berkunjung ke Pondokpreneur yang ada di Solo, Coach ya. Di Solo. Iya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua bisa berkunjung ke sana, merasakan langsung feel-nya bagaimana kemudian Pondokpreneur itu yang ada di Solo. Masya Allah. Luar Terima biasa. kasih. Iya. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ini kayak di dalam apa ya? Oke, teman-teman semua yang menyimak ini sampai saat ini ya, detik ini saya umumkan bahwa insya Allah kita akan membuat ini bukan hanya di Kota Makassar. Tunggu saja ada tanggal mainnya di mana Anda mungkin menjadi salah satu yang akan kami hubungi, ya. Pokoknya apa nanti kita akan umumkan insya Allah. Kita tunggu tanggal mainnya. Coming soon insya Allah. Ada sesuatu lah.
something big is coming. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak kepada seluruh ya para guru, ya para pengusaha, para coach ya, terutama coach FJS yang sudah membersamai kami. Dan alhamdulillah di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang betul-betul peduli terhadap kita semua, peduli kepada masyarakat, terutama yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya. Dan memang karena basis kami membangun usaha di sini ya, di Kota Makassar dan sekitarnya. Ada dari Goa dan sekitarnya. Masya Allah di sini pengusaha-pengusaha dari berbagai jenis niche, ada kuliner, ada dari fashion, lengkap, Masya Allah. Herbal ada juga semua, Masya Allah. Insya Allah saya akan upload ini, dan buat Anda yang menonton, buat Anda yang mau berpartisipasi, silakan hubungi nomor saya di sini, oke? Dan kita akan sama-sama membangun amal jariah ini. Ingat, satu amal jariah yang kita dapat itu akan membuat kita tidak menyesal di kemudian hari. Dimana banyak orang-orang yang dalam kubur hari ini pengen lagi bangkit hanya untuk apa? Satu hal, bersedekah. Ya, karena amal jariah, sedekah jariah itu tidak ada habis-habisnya sampai kita bangkit di akhir kiamat nanti. Maka inilah kesempatan kita untuk sama-sama bersama. Yuk, jangan sampai kita hanya nafsi-nafsi aja ya, sendiri-sendirian. Yuk kita berjamaah, yuk kita sukses bersama Tarbiyah Bisnis. Saya Sarwandi Eka Sarbini, dan juga ada foundernya di sini Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Aswad, dan semuanya yuk kita sama-sama bergerak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.